Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang sejarah kodifikasi hadis. Sub yang pertama, latar belakang kodifikasi hadis. Perjalanan hadis pada setiap periode mengalami berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapi antara satu periode dengan periode lainnya tidaklah sama. Maka perlu dilakukan pengungkapan sejarah. Di antara ulama tidak sependapat dalam penyusunan periodisasi pertumbuhan dan perkembangan hadis. Ada yang membaginya menjadi 3 periode, yaitu masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Ada juga yang membaginya menjadi 2 periode, yaitu masa prakodifikasi dan masa kodifikasi. Bahkan ada yang membaginya dengan spesifikasi yang lebih jelas. Upaya pembukuan hadis ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis. Yang kedua, para perawi hadis telah banyak yang meninggal. Jika hadis tidak segera ditulis dan dibukukan, maka lama-kelamaan hadis akan hilang bersama dengan meninggalnya perawi hadis. Yang ketiga, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan peristiwa-peristiwa umat Islam semakin kompleks, sehingga memerlukan petunjuk dari hadis sebagai sumber agama. 4. Pemalsuan hadis semakin merajalela. Jika kejadian tersebut dibiarkan, maka akan mengancam kemurnian dan kelestarian hadis. Sub yang kedua yaitu periode kodifikasi hadis. Ada 3, yaitu hadis pada masa Rasulullah SAW, hadis pada masa sahabat, dan hadis pada masa tabi'in. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada waktu itu umumnya hanya diingat dan dihafal oleh para sahabat dan tidak ditulis seperti Al-Quran ketika disampaikan oleh Nabi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Secara memang Nabi melarang bagi umum karena khawatir bercampur antara hadis dan Al-Quran. Alasan pencatatan hadis pada masa Rasulullah karena khawatir hadis tercampur dengan Al-Quran yang saat itu masih proses penurunan. Oleh karena itu, maka Nabi melarang keras kepada sahabat untuk menulis dan mencatat hadis agar tidak bercampur dengan Al-Quran Al-Karim. Larangan menulis hadis tidaklah umum kepada semua sahabat. Ada juga sahabat tertentu yang memberikan izin untuk menulis hadis. Namun Nabi melarang menulis hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran, dan pada kesempatan lain Nabi memperbolehkannya. Sangat sulit seluruh pernyataan, perbuatan, ketetapan, dan hal-hal orang yang masih hidup dapat langsung dicatat oleh orang lain, apalagi dengan alat sederhana. Yang kedua, hadis pada masa sahabat. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya, beliau meninggalkan atau istilahnya menitipkan 2 pegangan sebagai dasar pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis yang harus dipegang bagi pedoman seluruh aspek kehidupan umatnya. Setelah Nabi SAW wafat, kemudian kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Mari kita ingat kembali sedikit tentang siapa saja sih Khulafaur Rasyidin. Baik, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian disusul oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini dalam sejarah dikenal dengan sebutan Khulafa Ar-Rasyidin, dan periodenya biasa disebut juga dengan zaman sahabat besar. Sesudah Ali bin Abi Thalib wafat, maka berakhirlah masa sahabat besar dan menyusul masa sahabat kecil. Kemudian muncullah para tabi'in besar yang bekerja sama dalam perkembangan pengetahuan dan dengan para sahabat yang masih hidup pada masa itu. Di antara sahabat Nabi yang masih hidup setelah periode Khulafa Ar-Rasyidin dan yang cukup besar peranannya dalam periwayatan hadis Nabi ialah Aisyah, istri Nabi, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dan
Jabir bin Abdullah. Para sahabat mengetahui kedudukan As-Sunnah sebagai sumber syariah pertama setelah Al-Quran Al-Karim. Mereka tidak mau menyalahi As-Sunnah, maka mereka meyakini kebenarannya. Mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Nabi SAW karena khawatir berbuat kesalahan dan takut As-Sunnah yang suci itu ternodai oleh kedustaan atau pengubahan. Periode sahabat disebut dengan Asr al-Tasabut al-Iqlal min al-Riwayah, yaitu masa pemastian dan penyedikitan riwayat. Dalam prakteknya, cara sahabat meriwayatkan hadis ada dua, yaitu dengan lafaz asli atau dengan maknanya saja. Dengan lafaz asli yang artinya menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi SAW, yang mereka hafal benar lafaznya dari Nabi. Yang kedua dengan maknanya saja, yang artinya mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafaznya, karena tidak hafal lafaznya asli dari Nabi. Kemudian penulisan hadis pada masa Khulafa ar-Rasyidin masih tetap terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Walaupun pernah Khalifah Umar bin Khattab mempunyai pendapat untuk membukukan hadis, namun niatan tersebut diurungkan setelah beliau melakukan sholat istikharah. Para sahabat tidak melakukan penulisan hadis secara resmi karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, agar tidak memalingkan umat dari perhatian terhadap Al-Quran. Yang kedua, para sahabat sudah menyebar sehingga terdapat beberapa kesulitan dalam menulis hadis. Yang ketiga, hadis pada masa tabi'in. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hanya saja pada masa ini tidak terlalu berat seperti pada masa sahabat. Pada masa ini Al-Quran sudah terkumpul dalam satu mushaf dan sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Selain itu, pada akhir masa Khulafa ar-Rasyidin, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah sehingga mempermudah tabi'in untuk mempelajari hadis. Contohnya seperti Madinah dengan tokoh Aisyah dan Abu Hurairah, Mekah seperti Ibnu Abbas, Kufah seperti Abdullah ibnu Mas'ud, Basrah Utbah ibnu Ghazwan, Syam Mu'ad ibnu Jabal, lalu Mesir ada Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Pada masa ini muncul kekeliruan dalam periwayatan hadis dan juga muncul hadis palsu. Pemalsuan hadis dimulai sejak masa Ali bin Abi Thalib, bukan karena masa politik tetapi masalah lain. Kemudian sub yang berikutnya ada karakteristik atau kekhasan produk dari masing-masing periode. Pada masa ini terjadi kodifikasi hadis yang dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menyuruh Muhammad bin Syihab al-Zuhri karena dia dinilai paling mampu dalam hadis. Sehingga pada masa ini lahirlah kodifikasi hadis secara resmi. Yang pertama, hadis pada masa awal sampai akhir abad 3 Hijriah. Masa kodifikasi dilanjutkan dengan masa seleksi hadis, yaitu upaya mudawin hadis menyeleksi hadis secara ketat. Masa ini dimulai ketika pemerintahan dipegang oleh dinasti Bani Abbasiyah, khususnya pada masa Al-Ma'mun. Latar belakang Umar bin Abdul Aziz menyuruh agar pengodifikasi hadis adalah karena kekhawatiran akan hilangnya hadis seiring meninggalnya para perawi hadis dan khawatir akan bercampurnya hadis Nabi dengan hadis palsu. Lalu pengodifikasian hadis ini berlangsung hingga pemerintahan Bani Abbasiyah, tepatnya pada pertengahan awal abad ketiga Hijriah. Pada periode ini banyak melahirkan ulama hadis seperti Jurayj di Makkah, Ibnu Syihab az-Zuhri, Ali Ishaq dan Imam Malik di Madinah, Ar-Rabi bin Syihab dan Abdurrahman al-Auza'i di Suriah.
Selain itu juga termasuk Imam Syafi'i di Mesir dan Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Pada periode ini juga menghasilkan karya kitab-kitab hadis, di antaranya Al-Musnad Imam Syafi'i, Al-Musannaf Imam Auza'i, termasuk juga Al-Musnad Imam Ahmad. Dan kitab hadis pada periode ini masih bercampur dengan fatwa sahabat, tabi'in, hingga hadis palsu karena belum ada penyeleksian secara sepenuhnya. Yang kedua, hadis pada abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7. Masa seleksi ini dilanjutkan pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Masa ini disebut dengan masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Maka muncul kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas. Masa ini berlangsung pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Mu'tadir. Pada periode ini, ulama-ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan, dan pengelompokan hadis, yakni memisahkan hadis yang marfu dari hadis mauquf dan maqtu'. Lalu pada periode ini lahirlah kitab induk hadis atau yang diberi nama Kutubus Sittah. Di antaranya Al-Jami' As-Shahih karya Imam Al-Bukhari, Al-Jami' As-Shahih karya Imam Muslim, Sunan Abu Dawud karya Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi karya At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i karya An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Kemudian abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah, pada saat dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah, periode ini tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Sehingga periode ini juga melahirkan banyak ulama dari kitab hadis, di antaranya Sulaiman bin Ahmad At-Tabari yang karyanya Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir, Abdul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Ad-Duhuli karya Sunan Daruquti, Ibnu Muzaimah Muhammad bin Ishaq karya Sahih Ibnu Muzaimah, Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali Al-Baihaqi karyanya Sunan Al-Kubra. Yang ketiga, hadis pada masa pertengahan abad 7 sampai sekarang. Masa ini disebut dengan masa penghimpunan dan pembahasan. Pada masa ini ulama berupaya mensyarahi kitab hadis yang sudah ada. Pada periode ini, ulama mulai melakukan sistemasi hadis-hadis berdasarkan kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mustarij dengan cara membagi-bagi hadis menurut kualitasnya. Periode ini hanya sedikit ulama hadis yang masih mampu menyampaikan periwayatan hadis beserta sanadnya secara hafalan yang sempurna. Di antara ulama yang masih menyampaikan hadis secara hafalan sempurna adalah Imam Al-Iraqi, Abu Hajar Al-Asqalani, As-Sakwi. Ketiganya mempunyai hubungan sebagai guru dan murid, dan sampai sekarang tidak ada lagi proses pengkodifikasian hadis, melainkan hadis itu sudah dalam pembukuan ataupun bentuk kitab. Baik teman-teman, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.